Baiklah, kita melanjutkan pembelajaran kita lagi pada saat ini. Kali ini saya akan membahas tentang pengaturan pada sistem operasi Windows 10. Sebelumnya kita telah mengenal 5 bagian utama pada tampilan awal Windows 10. Nah, untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Windows 10, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengaturan-pengaturan apa saja yang dapat kita lakukan pada sistem operasi ini. Langkah-langkahnya, kita pergi ke menu yang ada di pojok kanan bawah, kemudian kita pilih setting, all settings. Maka tampilannya akan memuat beberapa menu di dalamnya, antara lain sistem, device, phone, network, personalization, apps, gaming, time and language, account, ease of access, Cortana, search, update, and security, dan privacy. Tapi kita tidak akan melihat semuanya. Yang umum yang akan kita lihat saja ya. Yang umum diantaranya adalah sistem, kemudian network, personalization, dan apps ya. Jadi sistem, network, dan internet, personalization, dan apps. Nah, kita akan lihat satu persatu mulai dari sistem. Di dalam menu sistem, kita memiliki beberapa menu di dalamnya lagi yang dapat kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh yang pertama di sini ada menu display. Display artinya kita dapat mengatur pencerahan dan warna tampilan desktop kita, misalnya brightness, kita mau desktop kita lebih cerah warnanya, lebih terang, atau sebaliknya kita bisa mengatur untuk lebih kurang pencahayaannya atau lebih gelap. Kita pilih yang normal saja ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada night light, ada pengaturan, ini biasanya sesuai dengan yang sudah diatur oleh sistem operasi. Kemudian di bawahnya ada di sound untuk mengatur suara ya, kita bisa memperbesar, memperkecil, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya ada power and sleep. Untuk yang lain kita nanti bisa lihat sendirinya, tapi yang paling umum yang saya tunjukkan dan kita bisa lakukan pengaturan itu sendiri ya. Power and sleep ini adalah pengaturan daya dari komputer itu. Misalnya di sini ada pilihan, biasanya ini untuk laptop kalau ada baterai yang sudah tercas, screen-nya mau diapakan, mau di turn off, dimatikan atau tidak. Kita pilih never atau sesuai dengan kebutuhan kita maunya berapa menit. Kemudian ada juga fokus assist ya. Ini kita bisa mengatur ya, alarm dan sebagainya. Kemudian kita bisa melihat tablet mode. Nah, ini kita mau komputer kita tampilannya seperti tablet, bisa lakukan di sini ya. Kemudian sini multitasking. Multitasking artinya komputer kita bisa menggunakan beberapa desktop. Nah, multitasking ini ada di taskbar di sini ya, kita bisa klik di situ ya. Nah, di sini kita bisa menambah new desktop, jadi kita akan dapat desktop yang baru lagi ya, kira-kira seperti itu. Kita
kembali. Kemudian setelah di sistem, ini berbicara sistem dari komputer itu sendiri ya, mengenai suara, tampilannya, notifikasinya, dayanya, dan sebagainya. Kemudian kita beranjak ke network dan internet. Network dan internet ini jelas pengaturan tentang jaringan internet. Di sini kita bisa lihat statusnya di sini berarti terhubung ya. Nah, kita terhubung menggunakan apa? Bisa kita lihat di sini. Kita terhubung bisa menggunakan WiFi tanpa kabel atau bisa menggunakan Ethernet. Nah, di sini statusnya connected, artinya kita sudah terhubung dengan sebuah jaringan. Nah, kalau kita belum terhubung dengan sebuah jaringan, kita bisa cek di sini, kita bisa pilih jaringan yang mau kita hubungkan dengan komputer kita. Tapi karena ini sudah terhubung ke internet menggunakan kabel atau Ethernet, maka sudah tidak perlu dihubungkan lagi. Kemudian di sini ada dial up dan seterusnya, yang kemudian ada airplane mode, mobile hotspot. Jadi komputer kita bisa kita buat hotspot ya. Kalau misalnya komputer kita terhubung ke internet, kita tinggal buatkan hotspot dan kita tentukan sendiri namanya ya. Oke, itu mengenai network dan internet. Kita kembali ke home dan di sini ada pilihan personalization. Artinya kita memilih soal tampilan yang akan muncul dalam komputer kita. Tampilan apa? Yang pertama ada background atau tampilan belakang. Yang ini kita lihat hasilnya ada di sini dan wujudnya ada di belakang sini ya. Warna kuning, kita bisa ganti berwarna merah sesuai dengan umum kebutuhan kita ya, selera kita. Begitu juga kita dapat mengganti gambarnya sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mau gambar yang ada dalam komputer kita, kita tinggal pilih browse dan seterusnya kita bisa pilih gambar yang ada di komputer kita sendiri ya. Kemudian di sini ada pilihan color. Color untuk apa? Nah, ini ada contoh color di sini pada menu start. Colornya hitam ya. Coba kita pilih kuning lagi. Oke, cuma contoh. Nah, di sini sudah berubah jadi kuning colornya. Untuk kemudian ini choose your color, ini saya pilih dark, bisa pilih juga light. Light artinya putih, terang, ini gelap ya. Dan lakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada pilihan lock screen. Nah, kalau komputer kita punya password, kita bisa kunci ya. Oke, jenis font atau jenis tulisan pada komputer kita bisa atur ya, kita pilih tulisannya di sini. Oke, start ya, taskbar. Nah, ini pengaturan taskbar yang di sini kita bisa lakukan. Kunci taskbar atau tidak, silakan. Automatically hide, kalau taskbar menghilangnya. Ketika mouse dijauhkan, maka taskbarnya hilang. Ketika didekatkan, maka muncul. Nah, ini pilihan automatically. Oke, dan seterusnya pengaturan bisa dilakukan. Itu mengenai personalization. Kemudian yang penting juga mengenai apps atau semua program, semua aplikasi yang terinstal di komputer ini, komputer Anda, laptop Anda ada di apps and feature. Ya, di sini kita bisa lakukan, kita bisa menginstal, kita juga bisa uninstall. Misalnya di sini app installer, kita pilih contoh Bitdefender Agent, kita bisa uninstall, artinya kita bisa hapus program tersebut di komputer kita sesuai dengan keberfungsiannya. Kalau tidak pernah dipakai ya mendingan dihapus.
Kemudian ada beberapa pengaturan yang lain, misalnya account, time, yang jelas kita bisa mengatur waktu dan bahasanya. Ini untuk menghubungkannya dengan peralatan game kita. Ini kalau kita mau mencari secara khusus file tersebut, Cortana adalah perintah yang bisa kita berikan kepada komputer kita melalui suara. Ease of access adalah beberapa program sederhana untuk membantu kita, ya, misalnya untuk berbicara, memperbesar, memperkecil, dan sebagainya. Privacy adalah, ya, ini adalah menu yang bisa kita lakukan untuk beberapa hal yang bisa kita lakukan pembatasannya, batasi, ya. Kemudian ada update and security. Di sini adalah keamanan dari Windows tersebut, dan di sini ada keterangan contoh, ya, sudah ada update-nya, bisa langsung di-download dan diinstal. Ya, security-nya di sini, keamanannya, ya, harus diaktifkan, ya, virus supaya terhindar dari virus. Dan seterusnya ada beberapa pengaturan detail yang dapat kita lakukan pada sistem operasi Windows 10.